Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kakak-kakak. Di sini kita akan mereview ulang materi yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak pembina waktu kita KMD. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ikut pramuka dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita serta peserta didik kita bisa berperilaku baik dan memiliki keterampilan hidup serta jaringan sosial yang luas. Karena apa? Karena pramuka bisa menjadi wadah untuk melatih hal tersebut. Nah, oleh karena itu, tentunya kita juga harus tahu prinsip dasar dan metode kepramukaan agar bisa tersampaikan kepada peserta didik dengan baik. Nah, oleh karena itu, saya akan menjelaskan dan menjabarkan bahwa prinsip dasar kepramukaan itu ada 4 macamnya. Dan ini sangat familiar untuk kita dengar dan kita pahami. Nah, prinsip dasar yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kemudian yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup serta alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat yaitu taat pada kode kehormatan pramuka. Nah, kalau untuk golongan penggalang, kode kehormatan pramuka ada berapa ya? Ada 2, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Oke. Kemudian di sini ada juga metode kepramukaan. Ada 9 metode kepramukaan. Oke, jadi metode kepramukaan yang pertama itu adalah pengamalan kode kehormatan pramuka. Nah, untuk di golongan penggalang, kode kehormatan pramuka itu ada 2. Yang pertama adalah Tri Satya dan yang kedua adalah Dasa Dharma. Nah, kemudian yaitu belajar sambil melakukan. Jadi di pramuka itu metode kepramukaannya itu ada yang namanya belajar sambil melakukan. Jadi cuma nggak hanya belajar aja, melainkan sambil kita belajar kita juga melakukan agar ilmunya itu lebih terserap dan lebih menyenangkan serta bermakna. Kemudian metode kepramukaan yang ketiga yaitu kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan kompetisi. Kemudian yang keempat yaitu kegiatannya harus yang menarik dan menantang. Biar apa? Biar nggak bosen. Karena peserta didik itu kalau di dalam kelas, pelajaran-pelajaran biasa itu udah bosen. Di dalam kelas yang gitu-gitu aja. Hanya duduk di kursi, hanya melihat papan tulis, mendengarkan guru. Nah itu mayoritas peserta didik itu bosen. Jadi untuk di kepramukaan kalau bisa, ini kegiatannya itu yang menarik dan menantang. Kemudian yang kelima yaitu kegiatannya di alam terbuka. Jangan cuma di kelas. Pramuka kok di kelas sih? Pramuka itu di alam terbuka. Karena benar-benar dari jam 7 pagi sampai jam 2 sore peserta didik disuruh di dalam kelas terus setiap hari. Apa nggak bosan? Kita aja yang sudah menjadi pendidik kalau seperti itu pasti bosan kan. Jadi kita harus menciptakan pengalaman belajar yang menarik untuk peserta didik dengan cara melakukan kegiatan di alam terbuka. Kemudian ini harus ada kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, serta dukungan. Selanjutnya yaitu penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah yang ke-8 ini yang penting. Metode kepramukaan ini menurut saya cukup nyerempet ke Islami. Karena apa? Karena satuannya terpisah. Nah ini untuk mendidik karakter mereka bahwa perlakuan putra dan putri itu berbeda. Jadi satuannya juga harus terpisah. Putra sendiri dan putri sendiri.
Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir yaitu kiasan dasar. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semua karena sudah mau mereview materi bareng saya. Biar apa? Biar pengalaman di KMD itu berkesan dan teringat buat kita. Kalau gitu sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi